Malam hari ini, malam hari ini, minggu lalu kita sudah sama-sama belajar mengenai eh, kitab suci, pengantar kitab suci. Kita sudah belajar tentang daftar isi dari kitab-kitab yang ada di dalam kitab suci, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kita juga belajar mengenai pengelompokan dari kitab-kitab yang ada di kitab suci. Ada kelompok Taurat, lalu ada kelompok kebijaksanaan dan nyanyian, lalu ada kelompok kitab nabi-nabi, Injil, surat-surat Paulus, dan lain sebagainya. Minggu lalu pula kita juga sudah belajar mengenai kitab Deuterokanonika, bagaimana itu ditulis, lalu kemudian bagaimana cara kita membaca kitab-kitab yang ada di Deuterokanonika, khususnya yang bertuliskan tambahan-tambahan seperti tambahan Ester dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sudah memahami bagaimana kitab-kitab itu ditulis. Kitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, sedangkan kitab-kitab Deuterokanonika ditulis dalam bahasa Yunani, lalu diterjemahkan. Nah, pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai sabda Allah dalam bahasa manusia. Al- Kitab suci berisi sabda Allah yang disampaikan dalam bahasa manusia. Lalu bagaimana kita harus membaca dan memahaminya? Untuk membersingkat waktu, kami persilahkan Pak Seto untuk bersama-sama mengajar kami tentang kitab suci bahasa manusia, sabda Allah sebagai bahasa manusia. Pak Seto kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Malam. Jangan lupa siapin Alkitabnya ya. Ya, Pak. Gini, kalau ini lektor membaca kitab suci di gereja, itu pada akhir bacaan, lektor pada bilang apa? Lektornya ngomong apa? Demikian Sabda Tuhan. Karena sabda Allah, Kemudian, Demikianlah ada Tuhan. terpujilah Kristus. Syukur kepada Allah. coba ingat-ingat, kalau pas bacaan kedua hari Minggu, biasanya Demikian diambil dari sabda mana kalau bacaan kedua? Demikianlah sabda ikut Tuhan. kepada Allah. Bacaan kedua hari Minggu. Biasanya bacaannya diambil dari mana? Perjanjian lama. Perjanjian baru yang bukan Injil. Perjanjian baru non Injil. Ya, perjanjian baru non Injil. Perjanjian baru. Nah, kemudian non-Injil itu apa aja? Surat. Ya, nggak pernah ada kisah para rasul dibacakan di bacaan kedua. Kisah para Rasul Roma. Enggak, kisah para rasul Surat-surat coba. Paulus, surat-surat Paulus, surat Ibrani. Nah, ambil contoh kalau surat-surat Paulus ya. Coba lektornya mula-mula bilang apa? Bacaan diambil dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat. Ada jemaat di ya, itu Ada kan. jemaat Tapi di akhir bacaan lektornya bilang apa? Demikianlah sabda Tuhan. Ini sabda Paulus atau sabda Tuhan? Demikian sabda Tuhan. sabda Tuhan. Sabda Tuhan. Wow, dikatakan bacaan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma misalnya. Di Roma. Tapi kemudian pada akhir bacaan lektornya bilang demikianlah Sabda Tuhan. gede yang udah cukup. Nah, bagaimana sabda Paulus bisa Sabda Paulus. menjadi sabda Tuhan? Kemudian berikutnya begini, Bapak Ibu, kalau kita mendengar Itu. kitab suci itu berisi, kitab suci itu memuat sabda Tuhan, seringkali orang berpikirnya Tuhan berbicara, penulis mendengarkan, lalu menulis apa yang dikatakan oleh Tuhan. Seringkali orang berpikir dengan cara seperti itu.
Tapi pemahaman yang seperti itu tidak bisa diterima lagi. Ya, coba sekarang Bapak Ibu membuka Injil Lukas bab 1 ayat 1 sampai dengan 4. Lukas bab 1 ayat 1 sampai dengan 4. Tarik sampai ketemu ya. Ayat 1. Udah. Bab 1 ayat 1 sampai 4. Ya. Dia ditulis ke Theophilus. Sudah ketemu? Ya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ini yang bicara Lukas ya. Jadi Lukas bercerita tentang bagaimana dia menulis Injil. Mula-mula dia mendengar tentang Yesus dari para saksi mata dan pelayan firman. Dan itu sudah beredar, jadi para rasul sudah mengajar, banyak orang sudah mendengar, dan kemudian Lukas menyelidiki sejak awal mulanya. Setelah menyelidiki ya dengan seksama, kemudian Lukas membukukannya. Nah, langsung kita menemukan ternyata penulisan Injil itu seperti ini. Bukan Tuhan bicara kepada Lukas, kemudian Lukas mendengarkannya, lalu menuliskannya. Jadi bukan Tuhan mendikte, Lukas menulis, lalu jadilah isi ini Injil Lukas. Karena kalau kita memahami kitab suci sebagai dikte dari Allah, Bapak Ibu membaca Injil nanti pasti akan ini kebingungan. Karena bagaimanapun Injil yang satu dengan yang lain itu mengandung perbedaan. Kemudian sekarang silahkan ke surat Ibrani bab 1. Ibrani bab 1. Apa yang kita pelajari malam hari ini pemahaman yang sangat mendasar untuk belajar Alkitab ya, supaya pemahaman kita, pandangan kita tentang Alkitab itu bisa dikatakan benar dan kita tidak salah dalam melangkah membaca Alkitab. Ibrani bab 1. Ya, sudah ketemu? Lihat dari ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Nah, lihat lagi ayat 1 ya. Allah berbicara kepada nenek moyang kita dalam pelbagai cara. Allah berbicara kepada nenek moyang kita, ini ngomong orang Yahudi,
dengan menggunakan macam-macam cara. Nah, sekarang Bapak Ibu tolong ingat-ingat ya. Bapak Ibu, apakah kalau berbicara itu hanya menggunakan kata? Dalam praktek Bapak Ibu, kita berbicara menggunakan kata. Iya. Tapi kemudian kita menggunakan macam-macam cara yang lain. Ada orang yang hanya menggunakan jarinya menunjuk sesuatu dan itu sudah dipahami. Ambilkan barang itu. Bapak, Ibu, ada enggak yang pernah nunjuk pakai bibir? Nunjuk pakai bibir. Enggak semua pernah. Saya termasuk yang enggak pernah soalnya. Jadi ketika orang ada yang menunjuk sesuatu pakai bibir, saya yang mikir dulu terus habis itu, oh baru saya paham. Kemudian orang juga berbicara menggunakan simbol. Ada warna. Simbolnya bisa berupa benda, bisa berupa tindakan, bisa berupa ini tindakan juga ya. Ada juga simbol menggunakan warna. Bapak Ibu nyuruh orang diem, jangan ngomong, tapi nggak pakai kata. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Hanya naruh Tangan untuk di bibir. jari di bibir. Gitu kan ya. Kalau nyuruh orang mikir, jarinya taruh di mana? Kepala. Kening. Begitu kan? Kemudian nanti di lain kesempatan, Bapak Ibu mengungkapkan bahwa Bapak Ibu turut berduka cita ketika ngelayat. Diungkapkan dengan baju kostum warna hitam, gitu kan? Hitam atau malah putih. Jadi kalau tiba-tiba ada orang ngelayat pakai baju warna pink, atas bawah pink, pita pink gitu, sepatunya pun pink. Lalu orang akan dianggap ini orang aneh. Iya. Itu semua Bapak Ibu, contoh-contoh kita berbicara, mengungkapkan diri kita, mengungkapkan pikiran dan hati kita dengan menggunakan tanda, tidak selalu dengan menggunakan kata. Gimana Bapak Ibu kalau ada orang sakit, Bapak Ibu kirim karangan bunga, atau kirim WA atau SMS yang singkat GWS, udah gitu. Mana yang lebih berasa? Bunga. Bunga atau buah? Sakit ya buah lah kalau sakit. Kalau buah itu bukan buat yang sakit, buat yang Buat lumpuh kan ya. Ya, minggu. Nah, kemudian sekarang begini. Kalau kita mendengar ungkapan Tuhan berfirman, Bapak Ibu, itu tidak harus berarti bahwa Allah di surga turun lalu bicara kepada manusia. Lalu orangnya mendengar dan menulis. Nah, proses penulisan kitab suci Bapak Ibu bukan seperti itu. Kalau kitab suci itu dikte, Tuhan bicara, penulis mendengarkan, dari Allah, maka Bapak Ibu akan menemukan macam-macam hal yang enggak sesuai dengan kebenaran. Maksudnya begini, kalau Tuhan berbicara, kalau Tuhan menggunakan kata-kata dari surga bicara kepada manusia, harusnya di dalam kitab suci kita tidak menemukan kesalahan dalam bentuk apapun. Itu ya. Sekarang begini contohnya. Kalau Bapak Ibu membuka kitab Kejadian, buka Kejadian bab 3 ya. Kejadian bab 3. Oke. Sampai ketemu pokoknya. Ketemu Pak Bija. Lalu cari ular. Ya.
Ular waktu dikutuk oleh Tuhan itu loh. Ular itu berkata. Lihat ke ayat 14. 11 juga, Pak. Ya, karena engkau berbuat demikian, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Tuh, firman-Nya bagaimana? Karena engkau telah berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di Dan antara segala binatang hutan. Belum ada masalah. Berikutnya, dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ini sebelum dikutuk, ular menjalarnya pakai apa? Cuman ada kepala, punggung, ekor, perut. Pakai perut. Setelah dikutuk, pakai perut. Sebelum dikutuk, pilihannya cuman ekor, punggung, kepala. Nah, dah. Kemudian, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Separah-parahnya kita waktu belajar biologi, tidak ada pilihan. Ular makan tanah. Gitu kan? Jadi kalau berbicara dari sisi ilmu pengetahuan, Bapak Ibu, kita menemukan, oh ini salah ini. Masa ular makan tanah? Nggak bisa kita menerima yang seperti ini. Kemudian paling gampang Bapak Ibu untuk contoh itu Kejadian bab 1. Hari pertama ketika Tuhan mencipta, ya, ayat 3, Kejadian 1 ayat 3. Yang pertama kali diciptakan itu apa? Ayat 3. Ayat Terang. 1 itu judul. Terang. Terang kan ya? Ya. Kemudian lihat ke ayat 14. Itu Allah menciptakan benda penerang kan ya? Ya. Benda penerang untuk menguasai siang, untuk menguasai malam. Di situ kita ketemu matahari. Ayat 19 itu hari keempat. Hari keempat. Ya. Jadi terang diciptakan di hari pertama, matahari diciptakan hari keempat. Selama kita belajar fisika, matahari dipandang sebagai sumber terang. Nah, sebelum itu, sebelum matahari ada, sudah ada terang. Nah, ini yang membuat orang nih membaca Alkitab, loh kok tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Nggak masalah. Kemudian Bapak Ibu sekarang coba ke kitab Yosua. Cari kitab Yosua. Bab 10. Yosua bab 10. Sudah ketemu? Yosua 10. Sudah. Baik, lihat ayat 12 dan 13. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan, pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan kau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari, dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Matahari dekat sekali kan sama Yosua, atau Yosua dekat sama matahari kan. Jadi matahari, tolong jangan terbenam dulu. Kami belum selesai perang. Jangan kamu terbenam
sebelum kami selesai perang. Terus matahari berhenti. Terus habis itu, ya Yosua perang, sampai selesai perang, matahari baru terbenam. Kemudian di perjanjian baru kita juga akan menemukan hal-hal yang sama. Ketika atau kalau orang memandang ya kitab suci itu sebagai dikte dari Allah, maka kita akan menemukan banyak soal di dalam Injil. Di dalam Injil kita akan menemukan banyak soal. Gini aja dah. Bapak Ibu silahkan ini mengingat ketika ini ambil waktu Jumat Agung saja ya, Jumat Agung. Pagi hari Bapak Ibu jalan salib kan ya. Terus senja sore hari Bapak Ibu ikut ibadah Jumat Agung kan ya. 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 Kemudian waktu jalan salib Bapak Ibu ketemu Simon yang bantuin Yesus apa enggak? Simon Kirene. Yang mungkin ini. Dari membantu Yesus memikul salib. Waktu jalan salib ketemu dia kan ya? Ketemu sama Vero apa enggak? ketemu. Iya, panggilannya Vero. Ketemu perempuan-perempuan yang menangisi Yesus? Ya, ketemu. Ya. Tapi ingat, waktu Bapak Ibu ibadat Jumat Agung, waktu dibacakan atau dinyanyikan Pasio, ada Simon enggak yang membantu Yesus pikul salib? Enggak ada. Nggak ada. Ada. Ketemu enggak perempuan-perempuan yang menangisi Yesus? Enggak ada. Enggak ada. Karena apa? Kisah tentang ini Yesus yang dibantu oleh Simon itu jelas Bapak Ibu temukan di Injil Markus. Tapi kalau Bapak Ibu membaca Injil Yohanes yang dibacakan di Pasio, Yesus nggak dibantu siapa-siapa, Yesus nggak jatuh ketika memikul salib. Bahkan Yesus memikul salib karena maunya sendiri. Nah, itu Bapak Ibu contoh-contoh kesulitan yang ditemukan kalau orang membaca ini kitab suci berisi dipahami sebagai firman Allah dalam arti dikte dari Tuhan. Nah, lalu bagaimana harus memahaminya? Apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu malam hari ini bukan pandangan saya. Bukan pandangan saya dalam arti saya membuat teori dan Bapak Ibu ikuti teori saya. Bukan. Saya pun belajar dan yang saya pelajari ini sumbernya. Kalau mau cari nanti cari di ini dokumen namanya Dei Verbum. Nah sekarang begini. Kalau mendengar ungkapan Tuhan berfirman, Tuhan bersabda, Tuhan berbicara. Itu artinya sebenarnya Tuhan Allah menyatakan diri dan kehendaknya. Menyatakan diri itu artinya membuat dirinya dikenal, membuat dirinya dipahami oleh manusia. Dan Allah menyatakan kehendaknya. Apa yang sebenarnya dikehendaki oleh manusia, oleh Allah untuk manusia. Itu kalau kita mendengar arti kata atau ungkapan Allah berfirman ya. Bapak Ibu bisa lihat sharing screen saya? Iya, lihat. Bisa, Pak. Ya. Jadi begini. Lihat bagannya ini ya. Jadi ini Allah menyatakan diri kepada manusia. Dan kalau Allah menyatakan diri kepada manusia, sekali lagi,
itu bukan Allah berbicara dengan kata-kata surgawi kepada manusia. Tetapi Allah menyatakan dirinya kepada manusia, satu lewat alam, dan kemudian lewat peristiwa. Nah, maksudnya bagaimana? Tadi saya memberi contoh, Bapak Ibu, dalam komunikasi kita bisa berbicara dengan tanda berupa tindakan, benda, warna, gitu ya. Nah, supaya Allah itu bisa dikenal oleh manusia, Allah menyatakan diri lewat alam. Alam itu ya apa yang kita lihat di dunia ini. Dari langit, bumi, laut, dan semua yang ada di dalamnya. Nah, sekarang begini Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya kepada Allah, orang beriman. Kapan terakhir Bapak Ibu pesiar ke alam, rekreasi di alam terbuka? Ngelihat apa waktu itu? Atau alam mana yang pernah Bapak Ibu nikmati keindahannya? Ini kalau dari tempat saya mengajar ini, saya tinggal ke teras, dan saya kalau pagi bisa melihat matahari terbit. Ya, nggak kelihatan mataharinya, tapi cahaya merahnya itu kelihatan sekali. Nah, ketika orang memandang alam, dan kemudian mengagumi alam yang indah itu, mula-mula orang bisa jadi nggak bersuara, tapi mulutnya tiba-tiba menganga. Lalu mengeluarkan kata, tapi mengeluarkan suara, tapi belum berkata-kata. Wow, gitu ya. Lalu habis itu juga mengeluarkan satu kata. Hebat, indah, keren, dan lain-lain. Nah, orang yang beriman kepada Allah, orang yang percaya kepada Allah, akan melihat bahwa alam ini ada karena Allah, dan kemudian orang beriman akan mengatakan, luar biasa Allah yang menciptakan alam ini. Itu Tuhan berbicara lewat alam, itu maksudnya seperti itu. Jadi kemudian kalau Bapak Ibu membaca kitab Kejadian, Bapak Ibu akan ketemu Allah menyatakan diri lewat alam, dan kemudian manusia memahami Allah sebagai pencipta alam semesta yang maha kuasa dan maha bijaksana. Sebelum bumi ini dirusak oleh keserakahan manusia, Bapak Ibu akan bisa melihat keindahan alam. Dan kalau Bapak Ibu amati semuanya yang indah itu, Bapak Ibu akan melihat keteraturan. Itu kalau ketika melihat alam semesta, bagaimana alam itu indah sekaligus teratur. Ini nggak mungkin ada tanpa ada yang mengadakan. Orang yang percaya kepada Allah, orang Israel di zaman kuno, sampai kepada keyakinan Allah membuatnya. Nah, lewat alam, Allah menyatakan diri, dan kemudian manusia memahaminya. Berikutnya, cara yang kedua, itu Allah menyatakan diri lewat peristiwa. Lewat peristiwa. Lewat peristiwa itu bagaimana? Gini, untuk ilustrasi ya, Bapak Ibu merasa pernah ditegur oleh Tuhan apa enggak? Ada yang pernah merasa ditegur oleh Tuhan? Negurnya gimana? Sorry, maaf. Tuhan menegurnya gimana? Sakit waktu sakit, Pak. Mau negur aja harus bikin sakit orang gitu ya. Nah, contohnya itu ya, saya sakit, lalu saya mengerti Tuhan menegur saya. Isi tegurannya apa? Sakit. Isinya. Berhenti Kalau Bapak Ibu cuma dibuat sakit, itu artinya disiksa. Disuruh istirahat, Pak. Jangan Istirahat. merokok.
Jangan jaga makan, Pak. Itu, nah, hati-hati ya kamu jaga makanan. Makanannya dijagain terus biar nggak dimakan gitu ya. Iya, iya. Oke, saya ambil contoh gini dah. Saya waktu kecil belum pernah cacar. Saya cacar setelah dewasa. Dan waktu itu saya menjadi ketua kursus kitab suci. Ketua kursus kitab suci, ya. Dan ini menjelang waktu misa pengutusan untuk yang mau lulus. Nah, waktu itu saya kena cacar. Saya ketua, harusnya kan hadir kan ya. Iya. Kalau nggak hadir kan ya malu lah. Kemudian datang ke dokter untuk berobat, lalu ngomong-ngomong, jawaban dokter, saya pengen datang di acara itu. Dokternya jawabnya, ya nggak apa-apa kalau kamu tega sama teman-temanmu, gitu jawab. Ketular. Lalu habis itu ya sudah, saya terima. Di rumah 2 minggu saya nggak keluar rumah karena cacar. Oh, lalu baru habis itu kan nggak terima saya, nggak terima. Karena waktu itu banyak sekali pekerjaan, banyak sekali kegiatan. Tapi setelah menerima, saya kemudian tahu, saya disuruh istirahat, gitu ya. Jahat. Begitu maksudnya ya. Ini bukan ditegur, ini malah disuruh istirahat. Nah, orang Israel itu percaya kepada Allah. Mereka mengalami macam-macam peristiwa. Ketika mereka kalah perang, mereka menang perang, mereka kena bencana, mereka ini mengalami kelimpahan juga. Ketika mereka mengalami kalah perang, mereka tahu ini gara-gara kamu enggak taat kepada Tuhan. Sampai akhirnya orang Israel diangkut ke pembuangan, mereka sadar Tuhan menegur kita dengan cara yang sangat keras karena kita sudah melakukan kesalahan besar. Jadi lewat peristiwa Tuhan berbicara. Nah, kemudian begini, kan Allah bicara kepada manusia lewat alam, lewat peristiwa, dan kemudian kan manusia memahaminya kan. Karena manusia memahaminya, ini kemudian manusia, orang beriman, orang Yahudi, orang Israel ya, itu kemudian menuliskan pernyataan diri Allah lewat alam dan lewat peristiwa ini. Lewat tulisan. Tulisannya itu macam-macam. Dan Bapak Ibu, kalau orang menulis, itu orang menggunakan gaya sastra, menggunakan macam-macam jenis sastra. Kalau angkatan Bapak Ibu dulu, ketika jatuh cinta, itu nulis kan ya. Dan tulisannya itu artikel, esai, cerpen atau puisi. Puisi, Pak. Saya suka banget. Puisi kan ya. Tapi giliran Bapak Ibu menulis diari, nulisnya pakai puisi, bisa jadi. Tapi bisa jadi juga cerita. Dalam cerita itu, bukan hanya peristiwanya yang diceritakan, tapi perasaan saya ketika mengalami ini dan itu juga diikutkan kan ya, ikut dituliskan ya. Dan itu tidak bisa disebut sebagai sejarah, wong ada perasaan kok. Mana ada buku sejarah mengungkapkan perasaan. Nah, kemudian orang-orang Israel dulu mengungkapkannya dengan macam-macam tulisan, macam-macam jenis sastra. Ada yang diungkapkan pakai kisah, ada yang berupa puisi, kemudian ada juga kalau di Perjanjian Baru tadi, ada yang berupa surat dan seterusnya. Kalau ke Perjanjian Lama Bapak Ibu, kita akan menemukan juga macam-macam hukum
Ada macam-macam hukum, peraturan. Nah, kemudian ketika orang-orang Israel dulu itu menulis, membuat tulisan ya, dengan macam-macam jenis sastra tadi, maka mereka mengambil bahan dari berbagai tempat. Nah, seperti kalau Bapak Ibu nulis, itu kan ada juga kan ya daftar pustakanya kan ya. Ngambil dari mana, belajar dari mana. Nah, orang-orang Israel kuno ketika menulis, itu menggunakan macam-macam hal. Ada pengetahuan kuno. Pengetahuan kuno itu yang seperti apa? Itu tadi, matahari diciptakan pada hari keempat, terang sudah ada di hari pertama. Ular makan debu tanah. Wah itu tapi kesalahannya agak fatal itu ya kalau dari sisi ilmiah. Yang enggak terlalu fatal dah. Sekarang Bapak Ibu begini, ketika Bapak Ibu terima abu, itu selain ada yang mengucapkan prodiakonnya, ada yang mengatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil, ada juga yang mengatakan apalagi kalimatnya. Kalau debu akan kembali menjadi debu. Kamu debu dan akan kembali jadi debu gitu kan ya. Atau kalau pakai bahasa Lukas, kamu tanah dan akan kembali ke tanah gitu kan ya. Bapak Ibu ingat di Kejadian bab 2, itu manusia dibuat dari tanah. Gitu kan ya. Kalau Bapak Ibu belajar biologi modern, fisika biologi modern, unsur yang membentuk manusia ternyata yang dominan itu air, bukan tanah. Tapi orang di zaman kuno taunya manusia itu dibuat dari tanah. Kenapa? Mengapa mereka mengatakan seperti itu? Sederhana saja mengingatnya Bapak Ibu. Manusia kalau mati busuk jadi tanah. Binatang mati busuk jadi tanah. Oh, kalau begitu manusia dibuat dari tanah. Binatang juga. Itu sekali lagi contoh pengetahuan kuno. Kemudian ada juga Bapak Ibu ini mungkin agak ekstrim ya. Tapi ya saya bicara apa adanya, nggak saya tutup-tutupi. Ada unsur mitologis yang digunakan para penulis kitab suci. Unsur mitologi itu yang seperti apa? Gimana Bapak Ibu tolong ingat-ingat Kejadian bab 3 yang menggoda Hawa itu apa atau siapa coba? Yang menggoda Hawa di Kejadian bab 3 coba periksa. Ular kan ya? Selama Bapak Ibu ketemu dengan ular, pernah ketemu ular ngomong apa enggak? Belum. Belum kan ya? Pernah. Belum Nah, pernah. ular itu ya hanya mendesis sambil melet-melet gitu kan ya. Tapi di Kejadian bab 3 apa yang Bapak Ibu lihat? Ular bicara. Ular bicara kepada Hawa. Kemudian Bapak Ibu juga kalau membaca Kejadian bab 6, ini akan ketemu anak-anak Allah atau anak-anak dewa yang kawin dengan perempuan-perempuan manusia, lalu lahirlah orang-orang raksasa. Ya, seperti itu. Itu contoh unsur mitologi. Kemudian kalau membaca kisah Nuh, Bapak Ibu akan ketemu dengan banjir yang luar biasa. Sampai nutupi seluruh bumi. Nah, lebih tepatnya, lebih sederhananya Bapak Ibu, unsur-unsur mitologis itu kelihatan di kitab Kejadian bab 1 sampai dengan 11. Kemudian yang juga digunakan sebagai materi untuk
menulis, itu juga ada daftar keturunan seperti di bab 5, bab 10 kitab Kejadian. Kemudian ada juga kisah leluhur, kisah tentang nenek moyang, itu juga digunakan sebagai materi. Lalu ada hukum keagamaan, hukum sosial ada di situ. Nah, Bapak Ibu, tulisan yang mereka hasilkan itulah yang kemudian kita terima sebagai kitab suci yang kita miliki sekarang. Ya. Para nabi itu juga melihat ada peristiwa kan ya. Lalu nabi tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dari peristiwa, Allah bicara lewat peristiwa, nabi menangkap maksud Tuhan, dan kemudian nabi mengungkapkannya. Lalu ketemulah kita dengan tulisan para nabi yang banyak menggunakan jenis sastra, ini puisi. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, kalau ada yang perlu ditanyakan berkaitan dengan ini tadi, silahkan disampaikan. Saya bicara pelan-pelan, saya maju pelan-pelan. Ya, silahkan. Kami persilakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan nyalakan kamera tenang-tenang aja. dan silahkan berbicara. Ya, Pak Seto mau tanya ya, Nih, Pak Seto. kurang tahu nih Pak Seto. Kalau tadi penulisan kitab itu kan ada runutannya, ada sejarahnya. Nah, kalau zaman sekarang itu setelah kitab suci Injil sudah dikanonisasi semua, sudah jadi, sudah tidak ada hal-hal seperti itu lagi ya? Proses penulisan kitab suci sudah berhenti. Tetapi Tuhan masih tetap berbicara. Tuhan masih tetap berbicara kepada kita. Apakah bicara lewat alam? Iya. Apakah Tuhan juga bicara kepada kita lewat peristiwa? Pasti. Dan itu lebih banyak. Nah, misalnya Bapak Ibu ketemu ini contoh gini. Dulu sebelum pandemi saya sudah belajar Alkitab di banyak tempat, paroki, keuskupan gitu ya. Kemudian ini setelah atau selama pandemi itu kan muncul teknologi baru. Dan kemudian orang bisa belajar menggunakan teknologi ini untuk belajar kitab suci. Dan kemudian hal-hal yang menurut saya luar biasa terjadi. Karena orang dari segala penjuru bisa datang ikut belajar. Nggak perlu datang ke suatu tempat dan berkumpul. Itu tetap perlu ya, saya mengatakan itu tetap perlu. Tetapi ketika pandemi, lihat, orang bisa tinggal di rumah dan kemudian ini belajar. Itu kan Tuhan bicara lewat peristiwa. Tuhan mengajak, Tuhan mengingatkan umatnya, nih sekarang belajar firman-Ku. Sekarang kamu perhatikan, di rumah saja kamu pun bisa belajar. Kalau kamu sampai nggak mau belajar, kamu yang keterlaluan. Itu ya. Lalu yang lain lagi, Bapak Ibu tolong ingat-ingat ya. Di awal pandemi, Bapak Ibu lebih banyak berdoa nggak waktu itu? Berdoa juga. Bukan berdoa juga, jangan lebih umumnya orang akan lebih banyak berdoa itu. Iya, banyak lah. Dibandingkan sebelum pandemi. Dengan Bisa, awal Pak. pandemi. Ya, lebih Karena banyak. kena COVID, Lebih Pak. banyak. Terserah mau gara-gara apa. Tapi kalau Bapak Ibu
hadir di surga waktu itu, Bapak Ibu akan lihat malaikat-malaikat itu sibuk sekali dengerin doa-doa kita itu. Karena doanya itu pada rajin sekali gitu. Tuh, pandemi yang membuat orang takut, lihat, mengantar orang untuk sampai kepada Tuhan dan mengingatkan orang untuk terus berdoa. Mengingat peringatan yang serius adalah hidupmu pada waktu di dunia ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Lewat pandemi yang dahsyat itu, Tuhan mengingatkan, Tuhan berbicara, hidupmu bergantung padaku sepenuhnya. Dan Bapak Ibu mungkin nggak ngomong kayak gitu ya, tapi kalau berdoanya itu minta apa waktu itu? Doanya minta apa waktu pandemi itu? Sehat. Minta perlindungan. Perlindungan itu Minta sehat. sembuh, Pak. Ya, Karena minta kena perlindungan COVID, supaya Pak. jangan sampai kena. Nah, Yang sudah kena minta Sembuh. Sembuh. sehat. Yang nggak dua-duanya kena dan kemudian meninggal. Nggak bisa dipungkiri ada yang begitu loh ya. ya. Kemudian keluarganya tetap berdoa. Doanya bagaimana? Supaya Tuhan menerima dia kan. Nah, itu contoh bagaimana Tuhan bicara kepada kita lewat peristiwa. Dalam peristiwa pribadi lebih jelas lagi. Saya tidak akan berani menafsirkan atau menjelaskan peran Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tolong perhatikan peristiwa yang membuat Bapak Ibu ingat kepada Tuhan, peristiwa yang membuat Bapak Ibu berpikir tentang Tuhan. Lalu akan ketemu di situ, Tuhan bicara kepadaku lewat peristiwa. Kalau Bapak Ibu menulis, ya Bapak Ibu akan bisa punya tulisan. Nggak usah berpikir, ini semoga besok jadi kitab suci. Nggak usah berpikir begitu. Tapi menjadi penting bagi kita ketika mengalami Tuhan yang hadir dalam kehidupan dan berbicara kepada kita. Begitu, Pak. Ya, makasih Pak Seto. Ya, Terus kemudian Pak Seto kalau kita lihat ya dari kitab Injil itu kan penulisannya itu sungguh luar biasa berupa puisi atau sastra ataupun secara langsung dari pewahyuan. Nah, dan semua itu kan ditulis oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, kalau sekarang penulisan-penulisan seperti itu kan udah nggak, saya rasa mungkin nggak bisa lagi, nggak ada lagi. Nah, memang orang Yahudi itu memang bangsa terpilih yang bisa satu-satunya bangsa yang bisa menulis seperti itu ya, Pak Seto ya. Kemudian di generasi berikutnya sekarang itu atau negara-negara lain, mereka tidak selevel atau sehebat orang-orang Yahudi. Gini Pak, sebelum lanjut bicara gitu, sebenarnya kita tidak perlu ngomongin yang seperti itu. Maksud saya, kalau dilanjutkan, terus Bapak memuji orang Yahudi itu begini, 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 lalu dampaknya apa untuk pembacaan kitab suci? Nggak akan ketemu. Tidak semua ditulis oleh orang Yahudi. Ada juga orang bukan Yahudi yang nulis. Nanti pada waktunya, kalau diperlukan kita akan mendiskusikan itu. Yang menjadi penting itu justru begini. Allah menyatakan diri kepada orang Yahudi. Allah menyatakan diri kepada orang Yahudi dan kemudian mereka menuliskannya dan mereka menjadi bangsa yang siap gitu ya untuk menerima pernyataan diri Allah lebih lanjut. Maka Allah menjadi manusia dalam masyarakat, dalam bangsa Yahudi. Jadi saya tidak bicara tentang keistimewaan orang Yahudi, tetapi bagaimana Allah menyatakan diri dan orang Yahudi itu yang menangkap pernyataan diri Allah, seterusnya memeliharanya, dan kemudian Yesus, firman yang menjadi manusia itu menyatakan diri dalam kelompok masyarakat, dalam bangsa Yahudi.
Begitu, Pak. Baik, Asik. baik, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan lagi atau ada yang ingin disampaikan? Bertanya, Pak. Silakan. Selamat malam Pak Seto. Tadi Pak Seto tadi menjelaskan bahwa kejadian 1 sampai 11 ya, itu banyak cerita mitos, Pak. Terus bagaimana Pak kita caranya pertama sih mengerti. Terus bagaimana caranya mengimani kalau itu mitos itu adalah sabda Tuhan sendiri, Pak. Terima kasih, Pak. Saya tidak mengatakan mitos itu sabda Tuhan. Oh. Ya. Tapi pernyataan diri Allah lewat alam, lewat peristiwa, itu kemudian ditulis. Salah satu materi yang digunakan sebagai bahan penulisan itu adalah ini mitologi. Nah, ada yang perlu diklarifikasi kalau mendengar kata mitos. Mitos sekarang itu seringkali dianggap cerita bohong. Gitu apa enggak? Iya. Bisa dipastikan Bapak Ibu, yang mengatakan mitos itu bohong berarti nggak pernah belajar mitos. Saya sebut sekarang contoh mitos dan kemudian sekaligus apa itu mitos, ya. Bapak Ibu, ini di antara kita ini ada orang-orang yang narsis apa enggak? Orang-orang yang narsis dalam bentuk yang sangat praktis. Foto, selfie, itu kan ya. Lalu ketika fotonya dilihat, kalau nggak bagus fotonya diapain? Oh, jadi kalau fotonya bagus, lalu dilihat-lihat sambil senyum-senyum dan memuji diri sendiri. Ini padahal umurnya sudah 65 loh, tapi kok masih kayak gini wajahku gitu. Begitu apa enggak? Jangan-jangan saya salah lagi. Enggak tuh aku enggak, Pak. Enggak ya, enggak masalah. Saya tidak bicara negatif sama sekali. Ini bukan penghinaan, bukan kata-kata sinis, enggak. Filter fotonya. Apa adanya, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu perhatikan kata narsis. Bapak Ibu mengambil kata narsis itu dari mana coba? Kata narsis itu sudah pasti bukan bahasa Indonesia kan? Bukan. Bentar. Kenal sama orang ini enggak? Enggak, Pak, baru tahu. Baru tahu. Nah, ini dalam mitologi Yunani itu ada tokoh namanya Narkisos. Narkisos itu cakep, ya, pemuda tampan. Lihat, dia itu anak dewa sungai, gitu ya. Lalu waktu masih kecil, seorang peramal berkata kepada orang tuanya bahwa anak mereka akan umur panjang kalau tidak melihat dirinya sendiri. Nah, karena Narkisos itu tampan, maka banyak perempuan, ini para peri yang jatuh cinta kepada Narkisos. Ya, tapi tidak satu pun diperhatikan oleh Narkisos. Narkisos lebih memilih untuk hidup sendiri, tiap hari ngeliatin air, bukan ngeliatin airnya, ngeliatin wajahnya yang terpantul di air. Dan itu yang dilakukan setiap hari terus-menerus. Jatuh cinta kepada dirinya sendiri, mengagumi dirinya sendiri. Bapak Ibu, jangan tanya Narkisos itu hidupnya tahun berapa. Nggak akan ada jawaban. Tetapi begini, yang disebut mitologi itu kenyataan yang ada dalam kehidupan manusia yang dicerminkan dalam kisah dewa dan dewi. Jadi
cerminan kehidupan manusia, cerminan kenyataan hidup manusia yang tampak sebagai cerita. Contoh yang lain lagi, Bapak Ibu, kalau dalam psikologi, Bapak Ibu tahu istilah ini anak laki-laki yang jatuh cinta kepada ibunya sendiri itu namanya apa? Incest. Sangkuriang. Sangkuriang, ya. Istilah psikologi kok sangkuriang. Apa ya? Oedipus ya Pak. Oedipus kompleks kan? Oedipus itu tokoh mitologi. Tapi dalam mitologi itu diceritakan seorang laki-laki jatuh cinta kepada ibunya sendiri. Itu disebutnya Oedipus. Apakah dalam kenyataan ada laki-laki yang jatuh cinta kepada ibunya? Justru karena ada, itu kemudian diungkapkan dalam kisah, dalam cerita. Dulu belum ada orang membuat artikel. Kalau orang mau menyampaikan sesuatu, caranya adalah dengan membuat cerita. Nah, kemudian kisah-kisah mitologi itu kan berkaitan dengan para dewa. Maka di kitab Kejadian bab 6 tadi dikatakan ya ada anak dewa, anak Allah kawin dengan perempuan manusia yang lahir orang-orang raksasa. Nah, kemudian baca selengkapnya Kejadian bab 6 sampai 9, Bapak Ibu akan ketemu apa yang sebenarnya dimaksudkan di situ. Sejak lahir manusia punya kecenderungan untuk berdosa. Segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan. Tapi untuk ngomong itu bungkusnya mitologis itu tadi. Enggak langsung bisa dipahami karena apa nyebutnya ya, bisa jadi hal yang baru. Tapi boleh Bapak Ibu buka Kejadian bab 6 dah. Untuk contoh ya, untuk contoh. Sudah ketemu bab 6? Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya, ayat 1 ya, di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka lihat, anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Allah, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri perempuan-perempuan, anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang kenamaan. Kelihatan nggak unsur mitologisnya? Nampak nggak unsur mitologisnya? Anak dewa kawin dengan perempuan manusia, lalu lahir orang raksasa, orang gagah perkasa. Dewa. Bingung. Kayak itu tadi. Saya yang Bapak Ibu tahu cerita tentang Hercules? Tahu. Bapaknya siapa? Zeus. Zeus. Ibunya namanya? Helena ya, siapa ya? Bukan, Bu Helena ikut di sini nanti. Hera. Yang manusia. Ibunya kan perempuan manusia kan? Lalu Hercules atau Herakles jadinya apa? Tokoh yang luar biasa kuat kan? Bapak Ibu ketemu yang sama kan? Kalau di sini Bapak Ibu ketemu anak-anak Allah. Itu contoh. Masa Allah punya anak banyak di surga lalu kawin dengan perempuan manusia? Bapak Ibu ini bingungnya cuma sebentar kok, habis ini nggak bingung lagi. Bentar, saya ambil
terjemahan yang baru. Kalau terjemahan yang baru kalimatnya Saya pun tertanya-tanya dulu, anak Allah. Apa sama. itu anak Allah? Anak-anak Iya, anak Allah itu. Anak Allah, kok anak? Sampai sekarang tidak terjawab soalan. Nah, tapi sekarang Bapak Ibu bandingkan. Anak-anak Allah kawin dengan perempuan manusia, lahir orang raksasa, orang gagah perkasa. Bapak Ibu bandingkan dengan Zeus tadi. Berarti anak Allah dewa itu. Itu tadi yang saya maksudkan. Unsur mitologis ini tadi loh. Oh. Jadi saya tidak bicara Bapak Ibu ini tafsir tentang ini, belum, saya nggak ngomong itu. Tapi yang saya ajak Bapak Ibu lihat, unsur mitologi ada di dalam teks ini. Itu yang saya maksudkan. Saya belum ngomong lebih jauh dari itu. Ya, saya belum bicara lebih jauh dari itu. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat ternyata nulis kitab suci itu prosesnya kayak gini loh, gitu loh. Kemudian mau yang lebih gampang lagi, yang ular bisa ngomong tadi itu. Ya, Kalau ular bisa bicara, Bapak Ibu, itu namanya apa? Cerita apa kalau ada binatang bisa ngomong? cerita dongeng. Kok dongeng? Enggak, beda lagi. Ada unsur, ada nama khususnya kan? Fabel. Fabel. Fabel kan? Nah, ada unsur fabel di sini ternyata. Iya, enggak apa-apa. Fabel. Enggak ada masalah. Kenapa? Nah, sekarang begini. Saya bicara lebih lanjut. Jadi, malam ini Bapak Ibu harus ingat. Kalau orang mengatakan mitos itu bohong, itu berarti nggak ngerti mitos. Ada Oedipus kompleks, ada narsis, itu jelas. Berikutnya, begini. Kalau kita berbicara tentang benar atau tidak benar, Bapak Ibu, seringkali kita berbicara kebenaran itu hanya dengan dua hal. Satu, historis. Dua, ilmiah. Kebenaran historis itu artinya dulu apa yang sebenarnya terjadi. Ya, itu kebenaran historis. Dan seringkali orang berpikir benar itu ya historis. Kemudian yang kedua, benar itu ya ilmiah. Ilmiah itu artinya apa? Empiris, bisa dilihat. Metodologis, memperoleh pengetahuannya dengan metode tertentu. Sistematis, hasil pengetahuannya kemudian disusun secara teratur. Itu namanya ilmiah. Kalau membaca Kejadian bab 1, lalu Bapak Ibu belajar tentang teori evolusi, loh kok nggak nyambung ya? Kalau Kejadian bab 1 dinilai dari secara ini ilmiah, Bapak Ibu akan ketemu yang aneh. Balik ke bab 1 ya, Kejadian bab 1. Jadi Bapak Ibu ikuti diskusi ini sampai selesai. Kalau nggak selesai, tahu-tahu lift, dijamin pusing habis itu. Ya. Kejadian bab 1. Kemudian lihat ayat 29 dan 30. Kejadian bab 1. Sekarang lihat dulu ayat 29. Dah. Berfirmanlah Manusia makan apa? Ayat 29. Tumbuhan yang menghasilkan biji. pohon yang buahnya berbiji. Seluruh bumi dan segala Tumbuhan yang berbiji, segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. itu akan menjadi Binatang makan apa? Ayat 30. Binatang, tumbuh-tumbuhan menjadi makanannya. tumbuh-tumbuhan hijau. Segala binatang di bumi, burung, binatang merayap, makan apa? Tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau. Bapak Ibu kebayang enggak singa makan rumput? Kalau membaca ayat 30 ini, Bapak Ibu, masa semua binatang herbivora, enggak ada karnivora. Ayo, secara ilmiah, enggak bisa kita ketemu, tapi kita lihat
Kalau dilihat secara ilmiah, lu nggak ketemu yang kayak gini. Dari sisi ilmu pengetahuan, nggak ketemu. Nggak ada herbivora, karnivora, omnivora, nggak ada. Herbivora semua. Nggak salah kan secara ilmiah? Nggak masalah. Ini pengetahuan kuno. Kalau membaca Kejadian bab 1, Bapak Ibu tidak akan ketemu bumi bulat. Buminya datar. Nggak masalah. Kenapa? Itu pengetahuan kuno. Tapi yang kuno itu masih ada sampai sekarang. Baik, Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu enggak bicara ilmiah, sama sekali enggak ilmiah, Bapak Ibu. Matahari itu terbit apa enggak? Kalau secara ilmiah, Enggak. enggak kan? Matahari diam saja kan? Ya. Bumi yang sibuk berevolusi dan berrotasi. Enggak akan Ibu, Bapak pagi-pagi mengatakan ini matahari sedang, bumi sedang dalam posisi sekian derajat. Enggak akan ngomong begitu. Ngomongnya matahari terbit agak tinggi. Matahari ada di atas kepala kalau siang hari. Ngomongnya kan tetap begitu. Pengetahuan kuno itu cirinya bergantung kepada mata. Ada yang nggak nyambung, nggak cocok dengan pengetahuan modern, nggak masalah. Wong itu pengetahuan kuno. Tapi para penulis kitab suci menggunakan pengetahuan kuno itu untuk mengungkapkan kebenaran tentang Allah. Saya balik sekarang bicara tentang kebenaran tadi ya. Kebenaran ilmiah, kebenaran historis itu yang paling dicari dan seolah-olah itu yang paling benar. Tapi tunggu dulu. Dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu, coba ingat-ingat ya, kebenaran historis. Selain 17 Agustus 45, 28 Oktober, terus kebenaran historis apa yang Bapak Ibu ingat sampai sekarang? Kapan VOC bangkrut? Enggak tahu. Ingat. 21 April hari Kartini. Kadang-kadang ada yang sederhana sekalipun orang bisa nggak paham loh ya. Mula-mula Indonesia ini Nusantara dikuasai oleh VOC, Serikat Dagang kan ya. Kemudian baru habis itu dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Peralihan dari VOC ke Hindia Belanda, Bapak Ibu tahu kapan? Enggak bingung juga kan? Enggak bingung juga kan? Coba sekarang kalau Bapak Ibu ketemu melihat ada anak laki-laki cinta sama ibunya, lalu nggak pernah lepas dari ibunya, nggak mau nikah, pengen terus sama ibunya. Masalah nggak buat Bapak Ibu yang lihat? Masalah. Nah, sekarang begini, ambil contoh. Kita lebih banyak digerakkan, dipengaruhi, dan diskusi tentang kebenaran iman. Kebenaran moral dulu. Kebenaran moral. Bapak Ibu, kalau bicara tentang kebenaran moral, ini yang jauh lebih berpengaruh untuk kehidupan kita. Moral. Kemudian, kalau kita membaca kitab suci ditulis bukan untuk menyampaikan kebenaran ilmiah, bukan untuk menyampaikan kebenaran historis, tapi untuk menyampaikan kebenaran iman. Kitab suci ada unsur historis pasti. Daud, Salomo, raja-raja, sampai Yesus itu historis ada di dalam sejarah. Tapi kitab suci tidak ditulis untuk menyampaikan kebenaran historis, melainkan untuk menyampaikan kebenaran iman tentang siapa Allah dan apa yang dikehendakinya. Nah, ini bukan jawab pertanyaan, ini penjelasan lebih lanjut sebenarnya ya. Baik, silahkan kalau masih ada lagi. Saya mau tanya Pak Seto, iman itu pemberian atau kehendak bebas kita untuk memilih? Tapi sekarang ada 99 partisipan yang mau mendengar
pengajaran Pak Seto ini pasti kalau nggak punya iman anggap ya ini dongeng semua, ngapain dengerinnya. Tetapi karena kita punya iman, nah iman ini saya pengen tanya Pak Seto, dari mana, bagaimana prosesnya gitu. Oh, tunggu, kalimat terakhir saya itu menyangkut kebenaran iman, Pak ya. Saya tidak bicara tentang beriman. Ya. Ya. Kebenaran iman itu menyangkut kebenaran tentang siapa Allah dan apa yang dikehendakinya. Saya juga tidak bicara kitab suci itu isinya dongeng. Saya tidak bicara kitab suci itu isinya mitos. Enggak. Betul. Saya tidak bicara itu. Jadi jangan salah memahami ya, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai berpikir kitab suci itu isinya dongeng yang diimani. Salah juga kalau ngomongnya begitu. Itu bukan begitu. Jangan pernah berpikir kitab suci itu isinya mitos yang diimani. Enggak, bukan begitu. Perhatikan, ingat bahkan yang saya tunjukkan tadi. Allah menyatakan diri kepada manusia. Manusia memahami pernyataan diri Allah itu, lalu mengungkapkannya dalam tulisan. Materi yang digunakan untuk menulis itu macam-macam. Ada pengetahuan kuno, ada kisah mitologis, ada cerita tentang leluhur, ada hukum dan peraturan. Nah, kemudian kalau orang berbicara tentang iman, Bapak Ibu, iman itu mengandaikan pengetahuan apa enggak? Sederhananya, apa yang akan saya percaya kalau saya tidak ngerti apa-apa? Kalau dalam bahasa Katolik sebenarnya lebih gampang. Iman itu 1 dipahami, 2 dihayati, 3 dirayakan. Ya. Kemudian kalau dalam kita lihat lebih lanjut, saya tidak bicara iman dari sisi yang surat-surat Paulus ya. Tapi lihat, Allah menyatakan diri. Kalau manusia itu melihat Allah menyatakan diri, lalu manusia memberikan tanggapan, percaya kepada pernyataan diri Allah itu, menerima pernyataan Allah itu sebagai kebenaran, itulah iman. Kemudian, apakah kemudian manusia diem saja nggak ngapa-ngapain tiba-tiba beriman? Nggak bisa juga. Allah menyatakan diri. Allah menolong orang untuk percaya. Tapi keputusan untuk percaya atau tidak, itu saya yang ambil putusan. Sudah dikasih tahu macam-macam, yang benar, yang baik, yang benar, yang baik, tapi tetap nggak memilih itu, nggak akan jadi. Sudah didorong, sudah digerakkan, tapi nggak mengambil keputusan untuk mengikuti, yang nggak akan jadi. Nah, begitu, Pak. Ya, Pak Seto, jelas Pak Seto. Terima kasih. Masih ada lagi? Silakan. Kalau yang dari yang saya sampaikan, kalau Bapak Ibu masih bingung, sebutkan kebingungannya. Nggak usah khawatir. Tapi jangan sampai ini loh, bingung, diem-diem, leave. Nah, gitu. Terus habis itu ngomong, yang ngajar nggak tanggung jawab itu orang itu. Gitu. Ya, silakan Pak Ferry. Ya, baik. Bapak Ibu, masih adakah yang ingin jelas? Silakan Pak, bisa dinyalakan kameranya. Ya, terima kasih Pak Seto atas penjelasan Pak Seto. Ini membuat saya jadi semakin paham waktu kita belajar kitab suci soal Nahum dan Habakuk kemarin, Pak. Waktu belajar Nahum dan Habakuk itu saya sempat berpikir, ini apakah sebenarnya peristiwa perang biasa saja sebenarnya antar kerajaan di Timur Tengah, antara Persia yang dikalahkan oleh Asyur yang dikalahkan oleh Babel, Babel dikalahkan oleh Persia. Sebenarnya hanya peristiwa biasa dalam perang-perang dalam kerajaan itu. Lalu Nabi yang menuliskan menuliskan kitab suci ini memasukkan unsur iman. Jadi di sini kalau Asyur sombong dikalahkan oleh Babel, terus kalau bangsa Israel berbuat yang jahat di mata Allah dihukum dengan pembuangan,
itu masuk unsur imannya setelah ada peristiwa itu tadi Pak, peristiwa perang, peristiwa penaklukan, peristiwa pembuangan. Nah, baru itu semacam direfleksikan gitu loh Pak, semacam direfleksikan, oh ternyata Yahweh itu berbicara ke kita supaya tidak jahat di hadapan Dia, jangan sombong di hadapan Yahweh. Apakah seperti itu Pak ya? Bisa dipahami seperti itu? Ya, saya ada yang perlu diklarifikasi, tapi Bapak sudah memberikan contoh yang jelas. Jadi Allah berbicara lewat peristiwa, gitu ya. Iya, Allah Pak. bicara lewat peristiwa. Peristiwanya apa? Ini soal sejarah. Sekarang begini, Habakuk, ingat kisah nubuat Habakuk ya. Habakuk itu kan menyaksikan orang-orang Israel, orang-orang Yehuda, itu kelakuannya pada nggak benar. Kelakuannya pada nggak benar. Dari raja sampai rakyatnya nggak benar. Terus habis itu, apa yang terjadi sesudahnya? Babel menyerbu Yehuda, menghancurkan Yehuda. Dan Nabi mengatakan, aku yang mengutus orang Kasdim, yang garang tapi tangkas itu untuk menghukum umatku. Nah, itu Nabi Habakuk ngomongnya begitu. Jadi datangnya orang Babel menyerbu Yehuda dan menghancurkannya itu karena Allah yang menghendaki. Tapi kemudian Habakuk lalu melihat Babel itu kan jahat sekali. Masa Tuhan menghukum umatnya yang jahat dengan menggunakan bangsa yang lebih jahat lagi? Lalu ketemulah kita dengan orang yang congkak tidak akan ada lagi, tapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Ini kan seruan. Kamu memang dihukum, tapi kamu jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Nah, memahaminya seperti itu, Pak. Benar. Dan kemudian lebih lanjut, kalau membaca Habakuk bab 3, ini pertemuan bulan kitab suci, pertemuan yang keempat ya, itu kan bahasa puitis sekali kan ya. Iya, Pak. Kemudian membaca Nahum juga menggunakan bahasa puitis, Nahum bab 1. Untuk mengatakan Allah itu kuat sekali, untuk mengatakan Yahweh itu Allah yang maha kuat, dikatakan Yahweh menghardik laut, laut jadi kering. Nah, itu puisi. Itu bahasa puisi untuk mengungkapkan Allah itu kuat sekali. Allah berjalan dalam puting beliung. Mobil aja keangkat, rumah aja keangkat. Yahweh bisa jalan di dalam puting beliung. Nah, itu bahasa puisi begitu. Ya, lanjut. Yang begitu Pak ya? Iya Pak, lanjut lagi Pak. Itu kan Allah yang menyatakan dirinya dalam peristiwa Pak ya. Ya. Terus bagaimana kalau dengan kisah panggilan Abraham, katakanlah seperti itu Pak, panggilan Abraham, terus itu Allah berbicara langsung kepada Nabi dan juga kepada Musa waktu di semak beluk semak api itu Pak, yang menyatakan aku adalah aku, itu berarti kan Tuhan sendiri yang langsung ngomong dengan Nah, itu tunggu manusia dulu. Pak. Yang itu tunggu dulu. Siapa? Ya, itu sebentar lagi kita akan diskusikan. Ya, Lanjut, satu Pak. lagi kalau Makasih. masih ada. Ya. Ada Bu Helena tadi jadi bicara enggak? Iya Pak. Tadi saya sempat terkeluar blackout tadi. Lepas itu saya tidak pastilah kalau sudah diskusi atau belum. Yang saya mau tanya itu tadi yang selepas lektor atau lektoris itu habis pembacaan harus mau bilang apa? Sebab di sini biasanya kami bilang demikianlah sabda Tuhan gitu. Tapi kalau pastor atau padri bilang Injil Tuhan gitu kan. Itu yang satu. Lepas itu yang kedua itu kalau bisa ini saya masih tertanya-tanya sebab teman-teman lain pun bertanya itu yang ular itu apa benar-benar ular ataupun cuma simbolik gitu kan. Lepas itu tentang anak-anak Allah dan anak manusia itu juga saya masih bingung.
Anak-anak Allah itu yang macam mana, anak manusia itu macam mana. Nah, itu yang ketiga Tuhan. Lepas itu satu lagi kalau boleh ditambah soalan tapi bukan dalam topik tadi yang tentang katanya iman sebesar biji sekecil biji sesawi. Jadi orang selalu tanya juga biji sesawi itu apakah sayur sawi itu atau apa? Itu aja Pak. Ibu tahu mustard seed? Mustard seed, Master Sheet. ya? Seed, Oh, mustard seed. ya, mustard seed. Oh, Nah, itu sesawi. oh itu sesawi. Ya, bukan sawi sayur. Ya, ingatkan sayur sawi. Bacanya gimana itu? Ibu bacanya Mustard. seed, kan? Mustard. Oh, mustard. Mustard seed. Ya, Seed. mustard S-I-D seed. kan? Seed. Kecil S-I-D. sekali. Mustardnya mustard. Iya, Ya, mustard. bacanya Ya. gimana? Orang Inggris Mustard. bacanya gimana? Bacanya kita mustard. Mustard seed. Mustard seed. Mustard seed, kan? Ya. Iya, Mustard. seed. Kayak apa tuh Nah, Pak? Aku belum pernah lihat. Kecil sekali saya dapur. ini nanti Kalau cari ke Nanti swalayan, di Bu, Google. tapi biasanya udah jadi selai kalau udah di Ah, swalayan. kalau Itu biji tapi sesawi, pohonnya gede ya Pak? Gede bisa 2 meter, bisa 3 meter. Mustard itu. Oh, gitu. Ya, ya, ya. mustard. Jadi sayur itu bentuknya pohon, bukan kayak sawi, padi. Ada batangnya, Batang kayu. besar. Terus buahnya gimana Pak? Apanya? Tapi itu Buahnya. bijinya Biji-bijinya kecil. besar Nah, juga nanti, bijinya itu kan mustard seed. nanti tinggal googling aja. Apa? ya. Googling, Googling Tinggal Tante. googling. aja. Udah ketemu kan mustard seed itu. Kalau Kan? biji sawi mana pernah lihat Pak Seto, kecil-kecil bener. Tak pikir itu Itu ya. sawi. Bukan sawi. Iya. Sawi terus mie Tapi rebus. besar juga. Enggak, biji sawi beneran benihnya tuh ya kecil-kecil. Bukan, sesawi. Bukan. Bukan sawi. Beda. Oh, Sesawi kan, bukan sawi kan? iya Iya, sih. sesawi. Betul. Iya, Sawi. bukan sawi. Biji. Sesawi. Baru tahu Pak. Mana Mustard. aja. Oh malah ini. Di rumah Seumur aja ya baru Tan. tahu. Aku juga baru tahu Tan. Saya pernah dapat, itu saya diberi seorang ibu yang di kampung sawah. Ibu itu nanam itu di sini, tumbuh itu. Itu Oh, Pak, kalau pas dulu. ke Holy Land suka dikasih bukan sih Pak yang Ya, itu yang saya halus-halus dapatkan itu? di Holy Land. Ya, beli Kecil. sama ke kanan. Iya iya. Ke kanan. Iya. Itu Oke. ada. Saya Oh, sempat tumbuh. beli, tapi saya taruh di museum. Ah, Oh, dikasih waktu itu. Saya pernah dikasih sama teman kantor. Ini ketik. Kemudian begini, jadi pertanyaannya itu akan selalu dan diulang-ulang. Jadi itu ularnya beneran apa enggak? benar. Lalu seperti yang tadi itu, jadi Abraham itu dengar suara langsung dari Tuhan gitu apa enggak? Akan terus begitu. Pertanyaan itu benar-benar mengandaikan tadi kan. Yang benar itu harus historis. Gitu kan? Pertanyaan-pertanyaan jenis itu mengandaikan soal historisitas. Mau ularnya itu benar apa enggak? Yang menjadi penting itu kebenaran iman. Kebenaran imannya bagaimana? Oke, sekarang saya ambil contoh. Kejadian bab 3 ya. Kejadian bab 3. Itu ceritanya harus dipahami. Terima ceritanya, pahami ceritanya, nikmati ceritanya. Habis itu, Bapak Ibu perhatikan. Perhatikan ya. Adam atau manusia, istrinya, kemudian ular. Apa yang dikatakan ular itu kepada perempuan? Oh, tentu kamu nggak boleh makan buah itu kan? Sebenarnya Tuhan itu ngerti kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti Allah. Bayangkan, kamu makan buah ini, kamu jadi seperti Allah. Makanya kamu dilarang makan. Gangster ya. Godaan itu kan kayak gitu kan.
Kemudian ular itu nggak ngancam perempuan itu, nggak nakut-nakuti, tapi membangkitkan keinginan, membesarkan keinginan. Keputusannya siapa yang petik? Keputusan untuk memetik dan memakannya itu siapa? Perempuan itu. Perempuan itu. Nah, sekarang begini, ciptaan manusia pengen menjadi seperti Allah. Ini dosa apa namanya? Ciptaan tapi pengen jadi seperti Allah, ciptaan curiga kepada penciptanya. Ini dosa macam apa kayak gini? Betul. Sombong kan? Ini dosa kesombongan. Dosa pertama manusia itu Bapak Ibu kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya, di antara Bapak Ibu ada yang belum pernah sombong nggak? Senang sekali Bapak Ibu kalau belum pernah sombong. Kalau sudah kecil menguasai kesombongan itu lain ya, tapi belum pernah sombong. Dosa manusia yang paling banyak dikerjakan dan umum orang melakukan itu kesombongan. Itu Bapak Ibu soal kebenaran iman ini tadi. Bukan soal ularnya itu ada apa enggak. Kemudian ular itu mendatangi Hawa tanggal berapa, tahun berapa. Enggak ada, enggak, pertanyaan itu enggak akan bantuin apa-apa. Kemudian, sekarang perempuan itu memberikan buah kepada suaminya kan? Terus suaminya memakannya kan? Kemudian berikutnya, ketika Tuhan datang dan bertanya kepada laki-laki itu, kamu makan buah ini ya? Lalu laki-laki itu jawab apa? Ini harus dilihat teksnya. Jadi Adam ngomong apa? Manusia itu jawab apa kepada Tuhan? Perempuan itu memberikan. Lihat ayat 11 ya, bab 3 ayat 11. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan? Ayat 12. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Manusia itu nyalain siapa? Perempuan. Nyalahin istrinya. Nah, tunggu dulu. Perempuan yang kau tempatkan di sisi. Sekaligus nyalain dua orang kan? Allah disalahkan, perempuan juga disalahkan. Sekarang begini, saya tanya Bapak Ibu jawab apa adanya ya. Saya tidak bicara kepada malaikat kan? Bapak Ibu pernah bersalah? Pernah berdosa? Pernah. Pernah nggak mengalami kepada Bapak Ibu ditunjukkan kalau Bapak Ibu salah, tidak langsung koreksi diri dan memeriksa diri, tapi langsung nyalain orang lain. Pernah apa enggak? Pernah. Ya, pernah. Aku begini itu karena kamu begitu. Aku kayak gini itu karena kamu begini dan begini. Nyalain orang. Jawabannya udah dasar anak Adam, ya kayak gitu kelakuannya gitu. Nah, Bapak Ibu, kita menemukan apa yang ada di Kejadian bab 3 itu juga cermin dari kehidupan manusia dalam relasi dengan Tuhan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan umum kalau biasa lalu menyangkut soal ini soal historis apa enggak, itu pertanyaannya ini ular beneran apa enggak, ular kok bisa ngomong dan seterusnya. Membacanya bukan begitu. Tapi baca, nikmati, pahami, lalu cari kebenaran apa yang mau disampaikan. Nah, itu yang jadi penting. Begitu memahami firman yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat alam, lewat peristiwa, dan kemudian ditulis menjadi kitab suci ini. Begitu dulu, Bu ya. Jadi saya tidak akan, nanti pertanyaan gitu akan banyak sekali. Dan nggak kejawab.
Ada Ya, yang sentiasa apa? dipertanyakan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ini historis apa enggak, ini beneran apa enggak, itu kan pertanyaannya tadi historis apa enggak gitu kan. Tidak semua yang historis itu punya pengaruh untuk kehidupan. Tapi untuk soal moral dan iman itu pengaruhnya serius untuk kehidupan. Nah, sekarang begini, untuk lebih luas lagi ya, lebih luas lagi saya bicara. Bapak, Ibu, di mana-mana kita ketemu cerita rakyat. Itu kalau di tempat Bu Helena, cerita rakyat itu nyebutnya apa? Cerita rakyat. Legenda kali, cerita Yang legenda. seperti itu. Saya menghindari kata dongeng. Tapi perhatikan yang legenda atau cerita rakyat. Cerita rakyat atau legenda itu kan disampaikan bukan untuk menyampaikan sejarah kan, bukan menyampaikan histori, tetapi untuk menyampaikan pesan moral. Setiap cerita rakyat pasti mengandung pesan moral. Untuk mengerti pesan moralnya, pahami ceritanya, lalu saya akan tahu pesannya apa. Apa yang tertulis dalam kitab suci itu ada yang berupa cerita-cerita, historis atau enggak historis bukan masalah, tapi cari kebenaran imannya apa. Mau lebih jelas lagi, Bapak Ibu tolong jawab pertanyaan saya kalau sanggup. Bapak Ibu tahu kisah orang Samaria yang murah hati? Tahu. Di jalan mana terjadi perampokan? Yerusalem, Yeriko kan? Kilometer berapa? Waduh, nggak tahu. Kilometer berapa? Bapak Ibu tahu nggak penginapannya itu di mana? Nggak Nggak tahu. tahu. Kapan Bapak Ibu cari juga nggak akan ketemu. Iya. Nggak Ada tahu masalah? saya. Nggak pernah ada masalah dengan itu. Iya. Tapi orang Samaria itu menjadi contoh, Hmm. menjadi sesama. Yesus menyampaikan pengajaran dalam rupa cerita. Perumpamaan. Gitu ya. Sekarang Bapak Ibu bayangkan, penulis kitab suci itu ada yang berlaku seperti Tuhan Yesus. Menyampaikan cerita untuk menyampaikan pesan yang berupa kebenaran iman. Ada ya penulis-penulis kitab suci yang berlaku seperti itu. Udah dulu ya. Kita lanjut dulu. Iya, masih. Sekarang kita lihat yang lebih lanjut. Bentar. Ini kutipan dari dokumen Konsili Vatikan kedua, Dei Verbum. Ya, nanti Bapak Ibu boleh cari dan download. Bisa. Di artikel 12 itu disampaikan begini. Dalam kitab suci itu Allah bersabda melalui manusia secara manusia dengan menggunakan bahasa manusia. Penulis itu berbicara kepada orang-orang sejaman sesuai dengan situasi zaman dengan cara yang lazim digunakan pada zamannya. Kalau Bapak Ibu pergi ke paroki kami di Kampung Sawah, itu masih akan ketemu orang-orang yang sangat lancar menggunakan pantun. Saudara-saudara yang di Kalimantan itu juga pandai sekali berpantun. Pantun digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk pergaulan, ya, itu digunakan. Tapi kalau Bapak Ibu di WA, di WhatsApp, nulis pakai pantun, panjangan untuk komunikasi. Apalagi ketika Bapak Ibu masih menggunakan SMS.
punya gaya, punya cara sendiri-sendiri. Nah, sekarang begini. Kalau kita membaca kitab suci, Bapak Ibu, kita akan menemukan di dalam kitab suci ini macam-macam jenis sastra. Yang paling banyak itu adalah kisah atau cerita. Dan ceritanya itu macam-macam. Kalau di dalam Injil, Lukas bercerita tentang Tuhan Yesus, ya kan? Matius, Markus, Lukas, Yohanes bercerita tentang Tuhan Yesus. Tetapi di dalam cerita Lukas, Yesus bercerita. Jadi, ada cerita tentang Tuhan Yesus, ada cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kemudian ada juga ini kisah yang lumayan panjang, kisah tentang leluhur. Mulai dari Kejadian bab 12 sampai dengan bab 50, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, itu kisah tentang leluhur. Nah, mengingatnya sederhana saja. Apakah kitab Kejadian itu laporan pandangan mata tentang panggilan Abraham? Bukan. Nah, sekarang begini. Kalau kita melihat kisah Abraham, atau lebih luas Bapak Ibu membaca kisah kitab Taurat dari Kejadian sampai Ulangan ya, Abraham itu hidupnya abad 18 sebelum Masehi. Taurat itu ditulis lengkap abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi Taurat itu ditulis sampai selesai itu abad ke-6 sebelum Masehi, waktu orang Yahudi dibuang ke Babel. Nah, orang-orang Yahudi itu bercerita tentang leluhurnya. Gini saja mengingatnya supaya lebih mudah ya. Kenapa kita ini tinggalnya di tanah Kanaan ini? Lalu mereka ingat kisah-kisah tentang leluhur mereka. Leluhur mereka itu bisa dibaca di kitab Ulangan ya. Orang Aram aslinya mengembara, bangsa yang tinggal di gurun, tapi kemudian tinggal di tanah Kanaan ini. Kok bisa kita tinggal di tanah Kanaan? Ya karena nenek moyang kita. Kok bisa nenek moyang kita tinggal di sini? Jawabannya, karena Tuhan yang membawa nenek moyang kita dari negerinya ke tempat ini. Nah, sekarang saya bukan menyederhanakan, tapi membuat ilustrasi supaya lebih sederhana. Bapak Ibu pernah mendengar Tuhan bicara kepada Bapak Ibu enggak? Apakah ada di antara Bapak Ibu yang waktu tidur tahu-tahu dengar suara Leni, Leni gitu. Ikutlah aku gitu. Tidak. Kan, Tapi panggil. Tapi sekarang begini, tadi Bapak Ibu bicara tentang Tuhan yang menegur saya. Tapi dari tadi itu tegurannya nggak pernah dieksplisitkan. Saya mencoba mengeksplisitkan contohnya, kamu istirahat. Itu ya. Saya sakit, saya ditegur. Tegurannya apa? Coba omongkan tegurannya. Kalau saya, kamu itu beriman enggak gitu, Pak? Wah, itu. Ibu pernah dengar kalimat kayak gitu kan? Itu waktu itu Ibu ngalami kejadian apa coba? Ini mata saya, Pak. Mata saya kan ke dokter. Dokter bilang katanya suruh operasi katarak. Nah, saya dari dulu tuh saya udah minta sama Tuhan, kalau bisa saya jangan buta sebelum mati gitu, Pak. Nah, ya kalau udah mati memang buta, Bu. Ya, lanjut.
Terus. Nah, ini ada 3 penyakit soalnya mata saya ini, Pak. Glaukom, katarak, sama yang parah itu degenerasi syaraf mata. Nah, waktu saya mau dioperasi, saya sudah dari dulu mau dioperasi katarak nggak mau karena ada degenerasi syaraf mata itu. Jadi kalau di kataraknya dioperasi, tetap aja nggak bisa jelas gitu loh saya lihatnya, Pak. Karena syaraf mata itu. Nah, waktu itu karena dokter maksa, ya udahlah. Saya nggak berani risiko kalau nggak dioperasi. Tapi saya itu diperiksa 3 kali untuk lensa itu gagal terus. Terus yang ketiga kali itu ada suara itu. Terus aku nggak mau lagi terus. Terus yang kedua kali lagi ada aneh lagi. 2 bulan kemudian saya ke sana, dokternya lupa kalau saya nggak mau dioperasi. Dia suruh operasi lagi. Ini yang 5 kataraknya udah 5 lebih, Pak. Yang kiri 4 lebih. Tapi ternyata mau dioperasi, diperiksa, loh kok yang kiri ini yang lebih dikit nggak bisa, yang kanan justru. Yang kanan yang lebih kataraknya itu yang tebal mau dioperasi, itu lebih bisa melihat daripada yang 4. Sudah bicara suara apa tadi? Kenapa? Tadi suaranya gimana? Kamu itu percaya apa enggak gitu? Enggak. Kamu beriman enggak sih gitu loh. Nah, sekarang begini, saya itu lebih konkret kan kalimatnya. Sekarang Bapak Ibu, kita lihat satu contoh ya, satu contoh yang jelas. Bapak Ibu sekarang silakan membuka Yesaya bab 45. Yesaya 45. Karena Bapak Ibu sudah belajar juga tentang sejarah Babel di waktu belajar Habakuk. Ini semoga akan jadi lebih mudah. Yesaya 45. Ya, 45. Oke. Ya. Jadi Babel situasinya sudah melemah. Kemudian Kores, Raja Persia, itu bisa menyatukan kerajaan Media dan Persia, membentuk pasukan yang sangat kuat, dan kemudian dari timur melakukan ekspansi, menguasai wilayah demi wilayah, dan targetnya jelas. Babel akan dia kuasai. Itu kalau di sejarah begitu. Bapak Ibu cari buku sejarah, bicaranya seperti itu. Tahun-tahunnya bisa ditunjukkan. Tapi lihat sekarang, Nabi Yesaya gitu. Bicaranya begini. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya, dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Nah, firman Tuhan yang mana? Ayat 2. Aku hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Yahweh Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Coba ajukan pertanyaan yang sama. Yahweh bicara beneran enggak kepada Kores? Yang kayak gini, yang ini jadi jarang ditanyakan. Tapi sekarang begini, ketika membaca nubuat Yesaya ini, Bapak Ibu melihat ya, Yahweh bicara kepada Kores dan menunjukkan, aku akan buka pintu gerbang di depanmu, aku akan melucuti raja-raja, aku akan menaklukkan bagimu kerajaan-kerajaan. Yang mengatakan ini adalah Nabi Yesaya. Sekarang Bapak Ibu, kalau kembali ke membaca cerita, kisah di perjanjian lama, Bapak Ibu akan ketemu
tokoh nggak kelihatan, tapi punya peran besar. Siapa dia? Yahweh Allah Israel. Nah, dalam kisah-kisah itu, Yahweh bertindak, Yahweh berbicara, berinteraksi dengan tokoh yang lain, leluhur Israel, orang Israel gitu ya. Tapi ini semua dilakukan atau dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana Allah berperan dalam kehidupan orang Israel. Kalau memakai bahasa yang seperti itu, saya akan berkata begini, Tuhan berbicara kepada Seto. Kamu sudah belajar Alkitab, kamu sudah menemani umatku tiap hari Senin belajar Alkitab. Lalu Seto menjawab, benar Tuhan. Lalu Tuhan berkata, kamu lihat umatku itu, mereka masih pengen belajar Alkitab. Lalu Seto menjawab, benarkah Tuhan? Lalu Tuhan mengirimkan malaikatnya ke sana, ke siapa? Kepada panitia, ke Pak Popo, kepada Bu Ana, gitu ya, untuk membuat undangan dan lain-lain. Nah, saya dengan menggunakan kalimat seperti perjanjian lama, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat karya Tuhan di dalam peristiwa studi kitab suci ini, itu dikehendaki oleh Allah, disertai oleh Allah. Tapi cara saya berbicara bisa seperti cara perjanjian lama tadi. Lalu Bapak Ibu nggak akan bingung, jadi beneran nggak Tuhan bicara kepada Seto? Ya bener. Loh yang tahu siapa? Ya yang dengar. Apakah Tuhan bicara kepada Bapak Ibu? Jangan-jangan iya, cuman Bapak Ibu nggak nangkep maksudnya. Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu di macam-macam paroki, Tuhan kirim malaikat-malaikatnya ke setiap orang. Lah melewati WA gitu ya. Firmanku itu banyak, yang kamu pelajari belum seberapa. Belajar lagi, dengarkan lagi firmanku. Bapak Ibu ngerasa apa kalau saya ngomong kayak gini? Bener apa enggak? Bapak Ibu ngerasa kayak gitu apa enggak? Tuhan bicara kepada Bapak Ibu, tapi saya mengungkapkan dengan bahasa konkret. Benar. Benar. Benar, Pak. Tapi bahasa perjanjian lama itu konkret begitu. Apalagi ini kalau ini nanti akan ada Nabi Roy misalnya ya, yang akan mengatakan begini, ketika kamu berdoa kepadaku, kamu maksa aku dengerin kamu. Tapi giliran aku mau bicara kepadamu, kamu nggak mau dengar. Padahal dari rumahmu sendiri kamu bisa mendengarkannya, gitu. Itu bisa muncul teguran kayak gitu, ya bisa. Karena apa? Nah, kalau doa, mohon-mohon sampai nangis, sampai marah. Tapi giliran Tuhan mau bicara, nggak mau denger. Pura-pura, pura-pura lagi. Pakai alasan yang sibuk, yang nggak punya waktu, yang kitab suci itu sulit, lalu macam-macam alasan. Nah, ini tadi saya menggunakan cara perjanjian lama mengisahkan Allah menyatakan diri dan kemudian manusia menangkap pernyataan Allah lalu mengisahkannya dengan gaya kisah seperti ini tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang barusan kita baca yang dari Yesaya dan juga di di banyak kitab nabi itu digunakan puisi. Puisi. Jadi Allah gini, Nabi melihat ada yang nggak benar di antara orang Israel, ya, ada yang nggak benar di antara orang Israel, dan kemudian Nabi memahami Tuhan nggak suka dengan yang seperti itu karena kelakuan orang Israel itu nggak benar.
Nabi menegur, menyampaikan firman dengan gaya puisi. Kalau di Yesaya bab 1, ayat 2 dan 3, ini yang gampang saya ingat ya. Dengarlah hai langit, perhatikanlah hai bumi. Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tapi mereka memberontak terhadap aku. Nah, itu ada gaya bahasa yang seperti itu. Lalu di Yesaya bab 5, ada nyanyian tentang kebun anggur untuk mengatakan Israel kelakuannya nggak setia kepada Tuhan. Jadi bahasa puisi digunakan untuk menyampaikan kebenaran tentang Allah, kebenaran tentang Allah dan yang dikehendakinya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau mau tahu isi kebenaran itu, maka yang harus dilakukan adalah mengerti kita sedang baca apa. Jangan sampai salah membaca jenis sastra. Bapak Ibu, Ibu-ibu coba deh, nanti praktekkan habis ini ya. Ambil buku resep masakan, lalu baca seperti Bapak Ibu membaca, Ibu-ibu baca puisi. Apa yang akan terjadi? Resep masakan, baca seperti baca puisi. Paling anak atau cucu akan megang dahi bagi ibu-ibu. Ini oma kenapa ini habis belajar kitab suci kok jadi begini? Kenapa itu terjadi? Salah membaca jenis sastra. Kalau kita membaca kisah tentang leluhur, kisah di dalam Alkitab, lalu kita membacanya sebagai buku sejarah, ya kacau. Kita membaca puisi dalam kitab suci, tetapi membacanya sebagai buku ilmu pengetahuan, buku ilmiah, ya salah baca. Nah, bagaimana kelanjutan dari ini, pembicaraan kita yang seperti ini, supaya ya kita bisa memahami lebih lanjut. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya, dan saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat kosmologi dan geografi Alkitab. Duh, kenapa perlu yang seperti ini? Ya perlu. Kalau waktu kita belajar Nahum, Habakuk, ya harus tahu Asyur di mana, Babel di mana, gitu. Ada loh yang nggak ngerti, ternyata Nazaret dengan Bethlehem itu jauh. Dikiranya Bethlehem dan Nazaret dan Bethlehem itu dekat. Ada lagi yang menyangka malah Yerusalem dengan Nazaret itu dekat. Enggak. Kita perlu tahu panggung kisah yang disampaikan di dalam Alkitab. Lalu kita juga akan lihat pemahaman orang di zaman dulu tentang alam semesta itu seperti apa. Nah, minggu depan kita akan diskusikan itu. Pak Kores itu siapa, Pak? Nah, baca lagi Esra bab 1 ayat 1 sampai 4 ya, Bu ya. Biar Esra yang jawab. Oh, Yesaya 1 sampai 4 ya. Ya. Udah. Itu Kores. Pak, mau tanya yang tentang dulu boleh nggak, Pak? Tentang apa? Tentang dulu yang itu loh. Penjahat yang di sampingnya yang tiga Tunggu dulu salib. itu. Tunggu dulu. Jangan Itu sekarang. kan yang sama yang dulu saya mau tanyanya kok kan Pak. Nanti dulu Bu, jangan sekarang, itu nanti bikin memorinya kacau nanti. Ya. Ya udah. Baik. Pak Ferry, Bu Ana, kita berdoa ya. Silakan Pak. Baik, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Malam hari ini kami telah belajar tentang firman-Mu. Kami berusaha untuk mengetahui hal-hal yang kami perlukan untuk memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Bapa yang Maha Kasih, bantulah kami agar kami tetap rindu mendengarkan firman. Kobarkanlah kasih kami kepadamu, ya Bapa, agar kami
dengan gembira, dengan senang hati mendengarkan firman-Mu. Bantulah kami menghadapi segala macam gangguan, halangan yang membatasi kami, menghalangi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya Bapa, firman-Mu itulah yang menjadi pedoman hidup kami, yang menjadi tuntunan kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu. Bapa yang Maha Kasih, bantulah kami dan tolonglah kami, terutama di antara kami, saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan untuk memahami firman-Mu ini. Bantulah mereka, jangan sampai kami menjadi kecil hati dan kemudian merasa takut untuk mempelajari firman. Tapi bangkitkanlah terus kerinduan kami dan bukalah pikiran kami agar kami memahami firman-Mu. Tolonglah kami yang ragu dengan firman-Mu. Tolonglah kami yang mengalami kebingungan ketika mendengarkan firman-Mu karena sudah terlalu banyak hal yang masuk dalam pikiran kami dan membuat kami kesulitan untuk memahami kebenaran yang sejati. Bapa, bersihkanlah pikiran kami, tolonglah kami agar kami sanggup memahami kebenaran sejati yang Kau nyatakan kepada kami lewat firman-Mu yang Kau sampaikan di dalam kitab suci. Dan Bapa, kami mohon kepadamu, jagalah kami. Jagalah kami dengan firman-Mu, jagalah kami dengan kekuatan-Mu, agar kami terus dekat kepadamu dan rindu untuk mendengarkan firman. Bapa yang Maha Kasih, kami percayakan seluruh usaha kami untuk memahami firman-Mu dalam naungan kasih-Mu, dalam kuasa yang Kau anugerahkan kepada kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima Amin. kasih Pak Terima Seto. kasih Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Ferry, Pak Seto. terima kasih Bapak Ibu Sania. Pak Seto. Sampai minggu depan. Sampai minggu depan. Terima kasih. Om Malen. Malam semua. Baik, terima kasih Bapak Leni Ibu. panggil. Leni lama sabaktani. Selamat malam. Selamat malam. Pak Seto. Selamat malam. Ya, mari. Terima Sampai kasih Pak ketemu Seto. minggu depan. Ya, Terima see you. kasih. Tunggu Ada ya. suaranya Bu Ana ini baru kemana aja ini Bu Ana. Kamarnya Mbak Ana. Saya belum tuntas ini tadi. Udah jam 9, Pak. Belum. Biasanya jam 7 bunyinya.